Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita di hari ini sudah diberi peringatan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sudah mengingatkan kepada kita semua. Yusiku an tada alaikumul umam. Hampir-hampir bangsa-bangsa mengelilingi kalian kama tada'al akalah ila qas'atiha, seperti binatang-binatang pemakan yang rakus mengelilingi makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kejadian ini oleh para sahabat, awamin qillatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah hari itu jumlah kita sedikit? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yauma idin kasir. Bahkan kalian hari itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Tapi kalian, karya iman kalian, karya Islam kalian, karya agama kalian bagaikan buih, sebagaimana buihnya air yang mengalir. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin sudah masuk waktu Isya? Belum? Ya. Jam berapa Isyanya? Hah? Ya, naam, adzannya jam 7. Oh iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kenapa mereka dinilai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ghusa ka ghusa is-sayl. Maka agama ini yang dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya orang-orang yang siddiqin, yang sodaku atau tidak. Agamanya orang-orang yang mereka aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Agamanya orang-orang yang mereka punya kehidupan hati kepada akhirat, bertemu dengan Allah, dan punya kehidupan zahir sa'alaha sa'yaha atau tidak. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan tentang masalah ini, beliau menyebutkan, wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikum al-muhabata wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna. Persoalan yang sangat mendasar dinasihatkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang ada di hati. Dan ini adalah barometer agama sodaku, barometer agamanya orang-orang yang benar, yang dibangun dengan kehidupan agama yang ada di dalam hatinya, yang menunjukkan dibangun dengan kehidupan iman yang diterima oleh Allah. Dan dari zaman ke zaman, kemenangannya, kebenarannya, kemuliaannya, orang-orang yang punya karya-karya agama adalah jayanya, mulianya karya agama yang ada di hati mereka. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, pada hari itu Allah Azza wa Jalla mencabut buah kemuliaan agama yang besar terhadap musuh-musuh kalian. Allah mencabut di hatinya musuh kalian rasa takut. Dan itu adalah samrah hayatul iman. Takutnya orang-orang yang tidak beriman kepada orang beriman itu adalah anugerah Allah, buah karena Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya orang beriman. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian, bersama itu Allah menimpahkan bencana agama di hatinya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah timpakan pada hati kalian penyakit wahan, yaitu penyakit fasaduddin, penyakit kerusakan agama,
penyakit kerusakan karya-karya Islam, karya-karya iman. Apa itu al-wahan? Hubbud dunia, bukan hubbul akhirah. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, bukan akhabbal liqa, tapi karahatul liqa. Bukan cinta kepada akhirat dan cinta untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjadi justru hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dan ini menunjukkan jauhnya kehidupan hati mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan mengingatkan tentang persoalan ini, sebagaimana perkataan beliau ini dinukil oleh salah seorang ulama sunnah, Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, profesor doktor yang ada di ulama Jazirah Arab, yaitu di Universitas King Abdul Aziz kalau nggak salah. Beliau menyebutkan, mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman i'taqadal wahdaniyata fil uluhiyati lillahi subhanahu wa ta'ala war risalata li abdihi wa rasulihi thumma lam yudbi hadhihi al-i'tiqada mujibahu minal ijlali wal ikram alladhi huwa khalun fil qalbi yadhuru atharuhu alal jawarih bal qaranahu al istighfafu wat tasfihu wal izdira'u bil qawli aw bil fi'li kana wujudu dhalika al i'tiqadi ka'adamihi." Penyakit ini diungkapkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa yang dia telah berkeyakinan tentang wahdaniyah, tentang tauhid di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya kepada Allah Azza wa Jal, dan kita hari ini mentauhidkan. Kita hari ini beriman sesembahan yang hak adalah Allah. Kemudian warisalata li abdihi wa rasulihi, dan kita hari ini juga sama. Siapa yang dia telah mengikrarkan beriman tentang risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasul Allah, dan hari ini juga kita beriman. Kemudian kata Syekhul Islam, "Tsumma lam yutbi hadhihi al-i'tiqada mujibahu." Kemudian keimanan itu yang kita miliki, kita tidak mengikutkan, kita tidak menyertakan, kita tidak melanjutkan pada akidah-akidah kita di dalam beriman tentang tauhidnya Allah, beriman tentang kerisalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujibahu, tuntutannya. Kita tidak lanjutkan perjalanan iman kita kepada yang dituntut, yang harus kita bangun. Apa tuntutan yang harus kita bangun? Dan ini mungkin kita masih belum bisa memberikan jawaban yang cerah. Seperti kalau kita ditanya apakah kita beriman kepada Allah, kita pasti mengatakan na'am. Apakah kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pasti sepakat mengatakan na'am. Tapi ketika kita ditanya tentang ini, kita mungkin belum bisa menjawab dengan jawaban yang cerah. Ketika dia tidak bisa menyertakan, ketika dia tidak bisa mengikutkan dengan kehidupan al-ijlal wal ikram, kehidupan ijlal, pengagungan, pembesaran, tidak bisa memuliakan kehidupan yang ada di mana ini, alladhi huwa khalun fil qalbi, yaitu kehidupan ijlal, kehidupan pengagungan,
kehidupan cinta yang tinggi kepada Allah, yang melebihi cinta kepada makhluk, kehidupan yang takut yang sangat kepada Allah, yang melebihi takutnya dari takut-takut kita kepada makhluk, kehidupan ijlal takdim di dalam hati kita, sehingga sebagaimana dicontohkan para salafus saleh radhiyallahu anhum, disebut nama Allah saja mereka bisa pingsan. Disebut nama Allah azza wa jalla mereka bisa pingsan. Emosional mereka untuk cinta, untuk takut, untuk takdim, untuk berharap bertemu dengan Allah begitu besar. Itu di hati mereka. Dan kita kalau hari ini ditanya, bagaimana takdim hati kita kepada Allah? Bagaimana mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita belum bisa menjawab dengan jawaban yang cerah. Sebagai contoh, kalau hari ini kita ditanya, apakah hari ini kita terus menjalankan salat? Mal jawab, na'am. Ya. Apakah hari ini kita terus salat berjamaah? Mal jawab, na'am. Hal nahnu khashi'un? Apakah kita hari ini adalah orang-orang yang punya hati yang khusyuk? Kita nggak bisa ngomong sekarang. Apakah hari ini ketika kita salat, idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi? Apakah kita punya muraqabah? Apakah punya kehidupan hati yang begitu besar di hari-hari iman kita, di hari-hari Islam kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin masih sulit untuk memberikan jawaban yang yakin di atas jalan itu. Kaum muslimin, mengingatkan kepada kita ketika Allah menyebut tentang ibadah salat. Di satu ayat Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mal farqu? Apa perbedaan di dalam dua ayat ini? Apa perbedaan dalam dua ayat ini? Apa persamaan di dalam dua ayat ini? Allah dzakaral musallin. Di ayat 2 ini Allah menyebut orang yang apa? Yang salat. Sama-sama disebut orang yang salat. Apa perbedaannya? Perbedaannya, yang satu disebut khashi'un, yang satu disebut sahun. Al-farqu bainas sama'. Perbedaannya adalah antara langit dan antara bumi dan masih jauh lagi. Bapak Ibu bisa menyebutkan satu contoh. Ketika Allah menyebut ayat innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Di mana persamaan dua ayat ini? Di mana perbedaan dua ayat ini? Di mana persamaannya? Di dalam ayat innamal mu'minuna idza dzukirallah dengan ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah sama-sama menyebut siapa yang disebut? Al-mu'min. Di mana perbedaannya? Di ayat yang pertama tadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di ayat yang kedua tadi apa? Iqtatalu. Orang mukmin sama orang mukmin berantem. Di ayat yang pertama tadi disebut nama Allah Azza wa Jalla wajilat qulubuhum. Apa yang membedakan mereka? Di sini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
hari-hari kita secara zahir melakukan amanah ini, namun boleh jadi kita mengerjakan amanah ini masih menjadi orang-orang kecil. Karena amanah ini seringkali kita dolimi, kita perlakukan dengan cara juhala. Yang dulu gunung, bumi, langit mereka tidak mau. Karena mereka tahu, kata para ulama, bukan mereka tidak mau mengerjakan taat kepada Allah. Mereka menyadari walaupun mereka itu makhluk yang besar, mereka khawatir tidak bisa menunaikan amanah itu. Bagaimana dengan kita? Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita ambil contoh yang pertama tadi. Tentang ibadah sholat. Hari ini ketika kita berbicara ibadah sholat, apa yang paling banyak kita bicarakan? Apa yang paling banyak kita bicarakan? Kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan ibadah sholat, selama ini berkepentingan untuk apa? Yang dipelajari dari sholat apa? Ya? Yang dipelajari dari sholat apa? Yang umum selama ini apa? Syarat rukunnya sholat, ya. Kemudian apa lagi? Sunnah-sunnahnya sholat. Kemudian keutamaan-keutamaannya sholat. Amalan-amalan yang ada di dalam sholat begitu banyak. Ada persoalan di dalam sholat yang besar. Dan itu selama ini kita lalai. Apa urusan sholat yang paling besar? Kita diingatkan oleh Allah, tetapi sedikit sekali kita ingat. Kalimat yang paling banyak kita baca pada waktu kita sholat. Kalimat apa itu? Hah? Kalimat apa? Kalimat apa yang paling banyak kita baca di dalam sholat? Allahu Akbar. Kalimat yang begitu banyak, bahkan bukan hanya di sholat. Hampir semua di dalam ibadah-ibadah kita ada kalimat Allahu Akbar. Tapi berapa kita berkepentingan untuk meraih ibadah yang besar dengan kalimat Allahu Akbar? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang membesarkan Allah? Orang munafik juga mereka Allahu Akbar. Orang-orang sekarang di jalan sambil mengacungkan tangan juga mengatakan apa? Allahu Akbar. Betulkah mereka ini adalah ta'dhimullah, takbirullah, fakabbirhu takbira, atau malah yang terjadi sebaliknya? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita tidak dibesar-besarkan oleh Allah? Boleh jadi selama ini kita tidak mempunyai amanah yang benar. Kalimat takbir bukan kalimat takbir yang berangkat dari hati yang takdim kepada Allah, dari hati yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang dulu kadangkala ngaji cuma 5 orang, 6 orang. 5 orang, 6 orang ini menggetarkan dunia. Kita hari ini kadangkala sudah ngaji tabligh akbar. Pulang ngorok sampai pagi subuh dan tidak membawa makna yang besar di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kita ambil contoh. Ketika ada peristiwa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa orang besar pada waktu itu? Hah? Siapa orang besar pada waktu itu? Hah? Berapa orang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Nabi yang dipertunjukkan, dilihatkan oleh Allah, orang besar, punya iman yang besar, punya karya yang besar. Siapa? Satu orang saja. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Bima bikasratis shalah. Kata para ulama, bima fi qulubi Abi Bakar. Dengan apa yang ada di dalam hatinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Apakah sahabat tidak hafal ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw in qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah sahabat tidak hafal ayat itu? Hafal. Kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tertutup hati mereka untuk mengingat ayat itu? Kenapa hanya Abu Bakar yang berbicara di hadapan mereka? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang dia beribadah membesarkan Allah Azza wa Jalla, Allah adalah hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan, dan siapa yang dia menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Kemudian Abu Bakar membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Apa komentar para sahabat? Kita seperti baru merasa ayat ini turun hari ini. Air mata mereka mengalir. Inilah kita dicontohkan oleh Allah. Siapa orang-orang yang akan menjadi kejayaan umat, kemuliaan umat, kebaikan umat? Orang yang terjaga agamanya, punya kehidupan yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.